tentang yang tersurat dan Tersirat. Tersirat. kalau waktu kita di kitab sebelumnya itu masuk di tema adzikru wal hadfu. Ya, ditutur dan tidak ditutur, ditutur dan dibuang sama aja sebenarnya. Tapi ini tekanannya itu untuk em, mempertajam ya bagaimana Al-Quran itu menjaga posisi-posisi lafaz, kalimat, ayat ya. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan sedemikian disiplinnya Al-Quran menggunakan bahasa dan tata bahasanya, demikian juga sasarannya. Kita sekarang di nomor 11 ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, qala ta'ala fi surah Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf, wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam hati mereka, min ghillin, berupa kebencian. Al-A'raf ayat 43. Di dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na, dan kami cabut, ma fi sudurihim, apa yang ada dalam hati mereka, min ghillin, berupa kebencian. Ikhwanan, sebagai saudara. Ala sururim mutaqabirin, ya, di atas apa namanya? Di atas dipan-dipan mereka, mutaqabilin, mereka saling berhadapan. Ya, kata ghil itu juga artinya dendam. Ya. Tidak ada rasa dendam bagi orang yang di dalam surga, nggak ada lagi dendam, kebencian nggak ada. Apa kata penulisnya? Penulisnya mengatakan ini ya, kalau di dalam surah Al-Hijr itu ada kata ikhwan. Dalam surah Al-Araf itu nggak ada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin sampai situ. Dalam surah Al-Hijr itu ada tambahan ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Apa katanya? Itu ditutur kata ikhwan sebagai saudara dalam surah Al-Hijr ayat 47. Di mana dalam surah Al-A'raf ayat 43 itu tidak disebut kata ikhwan. Itu karena di dalam surah Al-Hijr itu disebutkan ya bahwa orang-orang yang bertakwa di dalam surga itu saling berhadapan. Nah, kata ikhwannya itu untuk menjelaskan siapa itu orang-orang yang bertakwa itu. Allah mau katakan mereka itu bersaudara. Jadi berhadap-hadapan itu karena persaudaraan mereka. Siapa itu? Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman itu tidak lain dan tidak bukan adalah bersaudara. Ya, jadi
digambarkan di situ dalam surah Al-Hijr tuh bahwa mereka yang di dalam surga itu tidak sendirian. Oh, kalau sendirian itu cukup sebagai siksa itu. Jadi ramai di dalam surga itu. Ya, ngobrol-ngobrol di atas dipan-dipan mereka bersandar, saling berhadapan ya dengan saudara-saudara mereka sendiri. Ya, nah itu ya. Di dalam surah Al-Araf tidak disebut itu bagaimana mereka berkumpul, ya, bagaimana mereka saling bertemu muka. Jadi tidak penting adanya kata ikhwanan sebagai saudara itu, ya, nggak penting untuk menerangkan apa. Ya, itu nomor 11 ya. Sekarang kita di nomor 12. Di nomor 12-nya itu dalam surah Yunus. Qala subhanahu fi surati Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yunus. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah hai Muhammad, siapakah yang memberi anugerah, memberi rizki kepada kalian? Ya. Qul katakanlah hai Muhammad, man yarzuqukum, siapa yang memberi rizki kepada kalian? Siapa yang kasih anugerah kepada kalian minas sama'i wal ardi, dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara, atau siapakah yang berkuasa, yamliku, berkuasa atau menguasai, as-sam'a wal absara, pendengaran dan penglihatan? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ya tentu Allah. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa man yudabbirul amra. Itu terusannya itu. Terus siapa juga, karena yang titik-titik ini, siapakah juga yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati? Maaf, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, siapakah orang-orang yang em, mengeluarkan orang-orang yang hidup dari kematiannya, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapa pula yang mengatur segala urusan. Fasayaqulun Allah, pasti mereka akan mengatakan Allah. Fakul, maka katakanlah Muhammad, afala tattaqun, maka apakah kalian tidak dapat bertakwa? Ya. Jadi yang akan jadi sorotan tentu ini nih, as-sama mufrad. Nah, di dalam surah Saba ayat 24, Allah mengatakan, qul, katakanlah hai Muhammad, man yarzuqukum minas samawati wal ardi. Qulillah,
Katakanlah siapakah yang memberi rizki kalian dari langit-langit dan bumi. Jamak ya, kalau ini kan mufrad ya. Ini mufrad, ini jamak. Cirinya nih alif ta di akhir. Qulillah, katakanlah Allah. Jadi kenapa dalam surah Yunus ayat 31 pakai mufrad as-sama? Ayat 24 surah Saba pakai jamak as-samawat. Itu tuh yang jadi bahasa. Ya, di dalam surah Yunus Allah mengatakan fasayaqulun Allah. Ya, mereka pasti mengatakan Allah. Fasayaqulun. Ini kan kul Allah. Ini pakai fasayaquluna. Kalau ini pakai kul. Ya, jadi apa itu katanya itu? Nah, jadi ketika kata as-sama dimufradkan, ya, maka Allah mengatakan fasayaqulun Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa yang memberi rezeki dari langit dan bumi adalah Allah. Ya, baik. Terus dia katakan dan di antara maknanya rizki dari langit itu adalah al-matar, ya hujan. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menamai awan itu sebagai sama, sebagai sebagai langit. Kenapa? Karena definisinya langit itu kullu ma alaka, setiap apa yang ada di atas kamu itu langit. Ya, berkenaan dengan rizki yang paling jelas adalah awan yang membawa air untuk perubahan. Ya, kok jadi perubahan? Maksudnya berubah dari kering menjadi basah. Ya, jadi dari miskin menjadi kaya. Tuh tanpa hujan mah nggak ada apa-apanya. Ya, manusia ini mati. Ya, ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. Dan sungguh jika kalian tanyakan kepada mereka siapakah yang menurunkan secara terus-menerus menurunkan minas samai dari langit ma'an air fa ahya bihil ardo, lalu ia menghidupkan dengan air itu al ardo bumi min ba'di mautiha setelah kematiannya. Ya, la yaqulun Allah, pasti mereka mengatakan Allah yang menurunkannya itu, menurunkan air dari langit itu. Nah, ini bukti makna langit di sini adalah awan. Jadi siapa yang menurunkan dari awan air? Ya. Al-Ankabut ayat 63. Surah Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh kebaikan. Mubarak itu kebaikan. Yang penuh keberkahan, kebaikan.
yang diberkahi oleh Allah. Maksudnya membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana kebaikannya itu, keberkahannya itu fa'ambatna bihi, lalu kami tumbuhkan dengan air itu jannatin, kebun-kebun, taman-taman, ya wahabbal hasid, dan biji-bijian yang bisa dipanen. Ya, surah Qaf ayat 9-nya. Ini bukti apa tuh? Bukti kata langit itu bisa artinya awan. Nah ya, terus dia katakan hujan itu Allah sebut sebagai rizki. Nah, di dalam surah Al-Jathiyah ayat 5, wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Dan apa yang telah Allah turunkan, ya, dari atas, dari langit, Allah turunkan dari awan, mir rizqin berupa rizki. Rizki di sini adalah apa? Ya, hujan. Ya, hujan ya rizki lah. Fa'ahya bihil arda, maka kami hidupkan bihi dengan rizki itu al arda, tanah, ba'da mutiha, setelah kematiannya. Jadi langit itu kata as-sama bisa artinya awan, kata rizki bisa artinya hujan. Oh. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang memberi kalian rizki dari langit dan bumi? Pasti mereka menjawab Allah yang memberi rizki kepada kita. Ya. Nah, di dalam surah Saba, Allah mengatakan, Qul man yarzuqukum minas samawati. Katakanlah siapakah yang memberi rizki kalian dari langit-langit, bukan dari langit, langit-langit pakai jamak, wal ardi dan bumi. Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa rizki itu dari langit-langit. Dan bahwasannya rizki itu telah Allah takdirkan. Allah turunkan dari langit ke langit sampai turun kepada mereka. Oleh karena itu, Allah perintahkan agar Rasulullah mengatakan Allah, ya, bahwa itu adalah Allah. Faqala qulillah, katakanlah Allah. Sebentar ya, saya izin bentar.
La ilaha illallah. Baik, jadi saya teruskan ya. Eh, jadi beda antara keduanya. Ya, di mana itu letak perbedaannya? Letak perbedaannya begini. Yang satu yang dihadapi adalah mereka-mereka yang mengetahui siapa Allah. Nah, kepada yang berikutnya, pembicaraan diarahkan kepada mereka yang tidak tahu Allah. Jadi kepada yang tahu bahwa yang menurunkan rizki itu adalah Allah, pakainya mufrad, pakai as-sama. Loh, kenapa? Karena mereka melihat secara langsung bahwa rizki itu dari langit pertama, ya dari hujan, dari awan, dari hujan, itu rizki. Maka Allah katakan fasayaqulun Allah, mereka pasti akan mengatakan Allah yang kasih rizki, Allah yang kasih hujan kepada kita. Ya. Nah, di dalam surah al berikutnya itu ya berbeda. Yang dihadapi adalah mereka yang belum tahu siapa Allah itu. Ya, dalam surah ini ya, dalam surah Saba itu. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk um, mengajak bicara umatnya, ya yang sama sekali tidak tahu Tuhannya, tidak mengenal Allah sama sekali, nggak tahu Allah. Berbeda dengan kaum Quraisy. Kaum Quraisy tahu mereka menyembah berhala itu menyembah Allah juga. Justru mereka menyembah berhala, ya mereka anggap itu sebagai cara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kepada orang yang tidak tahu. Dalam surah Saba. Tuh, maka pakainya lafadznya itu ya eh, lafadznya itu pakai jamak man yarzuqukum, siapakah yang memberi rizki kepada kalian minas samawati wal ardi, dari langit-langit dan bumi. Qulillah, katakanlah Allah. Jadi yang diajak bicara siapa? Yang diajak bicara adalah orang yang tidak kenal Allah. Ya, kenapa pakai minas samawati, dari langit-langit? Supaya difahami bahwa rizki itu berasal dari Allah. Ya, kemudian ditakdirkan oleh Allah dari langit ke langit turun itu rizki sampai kemudian sampai kepada mereka. Supaya mereka faham bahwa Allah itu dahsyat. Rizki yang datang itu bukan satu hal yang biasa, semuanya luar biasa. Ya, manusia ini karena setiap hari terjadi dianggapnya biasa saja. Padahal itu tetap luar biasa. Ya, manusia melahirkan setiap hari dianggap biasa. Tuh, padahal bukan satu hal yang biasa itu. Satu hal yang spektakuler, satu hal yang sangat dahsyat. Ya, bagaimana dari air menjadi manusia, bagaimana barang yang besar keluar dari lubang yang kecil. Ya, itu dahsyat itu, dahsyat. Kok bisa manusia memproduksi manusia itu, bagaimana caranya? Ya, itu dahsyat ya. Tapi karena biasa dianggapnya bukan satu hal yang istimewa, padahal itu sangat istimewa. Padahal itu mukjizat itu semuanya, menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya penulisnya mengatakan begitu. Nah, ada penafsiran lain.
Ada penafsirannya. Di dalam tafsir Al-Qayyim oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang surah Yunus, bahwa ketika mereka mengatakan kanu muqirrina bihadza kulli hina al-ihtijaj bihi alaihim anna fa'ila hadza huwa Allah alladzi la ilaha ghairuh. Ya, jadi tentang surah Yunus itu yang tadi kita baca, ya, surah Yunus ayat 31, kata kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qayyim, dia mengatakan uh, mereka itu mengakui bahwa rizki itu adalah milik Allah. Rizki itu dari Allah. Ya, ketika mereka di debatnya, kalian menyembah berhala. Coba siapa yang kasih rizki dari langit? Mereka tahu itu kalau itu Allah. Tuh, maka Allah katakan fasayaquluna, maka mereka pasti mengatakan Allah. Nah, yang itu sebenarnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kenapa mereka menyembah berhala? Ya, jadi arahnya ayat ini sebenarnya kalau kalian itu mengakui bahwa yang kasih rezeki kalian itu Allah, ya kenapa kalian mengingkari Allah? Kenapa kalian itu tidak menyembah hanya kepada Allah saja? Karena dialah yang berhak satu-satunya yang pantas untuk disembah. Berhala tidak pantas. Coba kalau kalian paham, kalau kalian mengakui Allah yang turunkan hujan, turunkan rezeki yang dengannya kalian bisa menikmati rezekinya. Binatang-binatang ternak kalian juga bisa makan dari rezeki Allah itu. Ya. Kenapa kalian menyembah berhala? Hmm. Ya, ya. Satu ya. Terus yang kedua, mereka itu tidak tahu, ya, kalau rizki itu, dan tidak mengakui kalau rizki itu diturunkan oleh Allah dari langit ke langit sampai kemudian sampai kepada mereka. Nah, ilmunya itu pengetahuannya tidak sampai ke situ, tahunya langit pertama saja. Tuh, maka memakainya kata as-sama, dimufradkan lafaz as-samanya tuh. Ya. Nah, di dalam surah Saba, ya, itu berbeda. Ya. Jadi di dalam surah Saba itu uh, pertama ya, yang dihadapi itu orang yang tidak mengakui akan apa yang diturunkan dari langit ke langit. Orang yang tidak tahu, ya, bahwa rezeki itu dari langit ke langit, nggak tahu sama sekali, nggak tahu Tuhan lah, nggak tahu Tuhan, nggak tahu Allah, bedanya tuh. Nah, itulah makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk
Rasul yang menjawab. Kalau mereka kan tahu, ya, yang pertama itu mereka tahu Allah. Jadi maka dikatakan fasayaqulun Allah, maka mereka akan mengatakan Allah. Nah, yang ini yang dihadapi orang yang tidak tahu Allah sama sekali. Ya, tidak mengerti sama sekali bahwa di sana ada langit, langit, langit. Tidak mengerti sama sekali. Ya, doh, makanya Allah katakan di ujungnya fakul, maaf, kulillah, katakanlah Allah yang turunkan itu dari langit ke langit. Ya, tidak disebutkan bahwa mereka itu menjawab, ya. Mereka itu mengakui, qul may yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah. Katakanlah siapakah yang telah memberi rizki kalian dari langit-langit dan bumi. Qul, katakanlah hai Muhammad, Allah. Karena yang dihadapi orang yang tidak tahu Allah. Ya, bukan mengatakan fasayaqulun Allah, kalau begitu mereka sudah tahu Allah. Ya, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bertanya agar mereka siap menerima pelajaran, ya, dan menjawab sendiri pertanyaannya itu supaya mereka tahu siapa sebenarnya yang menurunkan rizki dari langit ke langit sampai berakhir kepada mereka, yaitu Allah. Rizki yang bermacam-macam, ya, dengan manfaat yang berbeda-beda. Ya. Jadi, tafsir sederhana itu. Beda lagi kalau penafsirannya penafsiran ilmiah. Ya, pasti bukan hujan aja kan rizkinya itu. Atmosfer ya rizki, ozon ya rizki. Oh, oh, ozonnya bocor bagaimana manusia. Nah, ya, saya kira sampai di sini dulu, ya, supaya ada interaksi. Besok insya Allah di nomor 13 ya. Nomor 13. Iya, dapat dua lah hari ini. Halaman 20 ya, Sam? Iya, Halaman 20 ya. iya, Ya, bawah ya, paling bawah. ya, yang paling bawah. Ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Nah, Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan banyak catatannya nih. Ayo, Bapak Ibu, kita ngobrol dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Hmm. ada dua, paham atau tidak paham. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam warahmatullahi. Monggo. Ya, ya Pak Ustaz. Saya pernah di masjid pernah ada kajian juga ya tentang rezeki atau yang lainnya. Jadi em, dia tuh eh, Allah itu dianalogikan katakan seperti apa ya, pimpinan perusahaan. Nah, katakan pimpinan perusahaan itu kalau punya anak buah, katakan anak buahnya itu katakan disayangi, dia rajin, taat pada aturan-aturan perusahaan. Nah, itu mungkin em,
akan disayang dan mungkin akan diberikan keistimewaan lah, mungkin katakan tentang gaji, mungkin gajinya lebih dimudahkan. Tapi sebaliknya bagi karyawan katakan yang kurang rajin atau sebaliknya atau kurang rajin atau mungkin ya kurang pinter juga, itu mungkin pada saat kenaikan gaji akan dikurangi lah, mungkin beda lah. Apakah memang benar atau Allah itu bisa dianalogikan dengan pimpinan perusahaan atau guru atau sebagai orang tua terhadap anak-anaknya gitu Pak Ustadz? Itu pertanyaan saya. Karena sempat ada penyampaian begitu Pak Ustadz. Menurut Pak Ustadz kira-kira gimana? Makasih Pak Ustadz. Sama. Assalamualaikum. Ya, boleh aja. Karena kan orang kan pengennya hidup sejahtera, ya, pengennya damai, pengen hidup sejahtera, pengen tenang, zikir tidak, ya, sholat ada sholat tapi bolong-bolong. Kalau keluar orat kemana-mana, yang perempuan, ya, pengennya suaminya suami yang soleh, dia sendiri nggak benar. Coba, saya pengen suami saya seperti Rasulullah, yang nggak bakal bisa. Ya, pengen suami yang sempurna itu nggak bakal ada suami yang sempurna. Sebagaimana tidak bakal ada istri yang sempurna. Tuh, tapi ini menuntut, oh, yang itu, waduh berat, ya. Tuh, pengennya dapat suami yang hafal Quran, yang miliarder, dianya sendiri nggak benar, ya. Ya, mesti. Jadi begini ya, eh, tentang rezeki itu begini. Yang punya rezeki itu kan Allah. Yeah. Ya, dekati Allah. Ya, dekati Allah. Diikuti aturan-aturannya. Ya, jangan kayak orang gila. Mana orang gila tuh? Orang gila tuh pengennya begini. Dia tanpa usaha, ada orang yang kasih uang dolar 1 tas. 1 tas, 1 koper. Terus bagaimana caranya? Dia bertapa. Kiainya bilang 3 bulan ya. Tapi kalau kamu batal, nggak bisa 3 bulan, mesti tambah 3 bulan lagi. Ya, pergilah dia 3 bulan, meninggalkan anak istrinya. Untuk apa? Untuk bertapa di rumah kiainya atau di pesantren kiainya. Kapan dia batal? Kalau misalnya ketahuan buka HP. Loh, nggak boleh buka HP, bagaimana itu hubungan dia dengan keluarganya? Sudah ditinggal, nggak boleh buka HP. Kan orang ada rindu. Ketahuan buka HP, batal, dimulai lagi besoknya, dimulai dari hari pertama. Yang bertapa di rumah kiainya ini orang goblok, kiainya iblis tuh itu. Mestinya kiai itu tahu, ini orang ini punya kewajiban untuk kasih nafkah pada keluarganya. 3 bulan meninggalkan keluarga tuh mau dikasih makan apa? Gitu gak? Tuh, zikirnya sunnah, kasih nafkah keluarganya wajib. Begitu gak? Tuh, itu yang ingin saya katakan, ini nih orang gila. Tidak begitu cara memperoleh rezeki itu. Ikuti sunatullahnya itu. Ya, sholat, cari rezeki, zikir yang banyak. Itu tuh sunatullahnya tuh. Kata Allah, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, kalau sholatnya sudah selesai, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, bertebaranlah kalian di muka bumi. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, carilah karunia Allah. Yang kerja-kerja, yang jualan-jualan, yang bertani-bertani. Yang memproduksi barang, produksi barang. Masing-masing dengan keahliannya untuk memperoleh rezeki dari Allah. Begitu. Wadhkurullaha katsira, zikirlah kepada Allah yang banyak.
la'allakum tuflihun, pasti kalian bukan zikir tidak usaha. Ya, ini zikir pengennya didatangi jin, datangi malaikat, bawa uang 1 koper dolar semua diberikan ke dia. Orang sinting seperti itu. Ya, dianya sinting, kiainya iblis. Nah, kenapa ini saya katakan demikian? Karena sudah banyak yang menjadi korban. Sampai 13 tahun orang. Ya, zikir itu meninggalkan keluarganya. Nggak boleh begitu. Ya, kenapa saya ngomong kayak gini? Karena kenyataan. Ya, nggak benar. Enak saja ngomong, ya kamu tinggalkan keluarga kamu zikir, nanti Allah yang tanggung. Nggak bisa begitu. Ya, dosa sehari saja tidak kasih nafkah kepada keluarga. Tuh, jadi bagaimana? Taati Allah. Ya, taati Allah pasti sukses. Udah matang Ya, nih, Dok. Allah Nyicipin. Bocor. ya, Allah mengatakan famanit faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa ikut hidayahku, tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa sedih. Nggak bakal takut dengan rezeki. Kenapa? Karena hidayah Allah diikuti. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tatiba ahadun. Ya, sungguh jika seorang itu mencari kayu bakar, kemudian kemudian dia jual ke pasar, dapat duit, itu lebih baik, ya, bagi dia daripada dia minta-minta. Enggak, ini minta-mintanya kepada Allah. Tapi kamu minta-minta kepada Allah begitu, enggak usaha. Zikir doa. Padahal Allah katakan, sholat yang benar, cari nafkah yang benar, zikir yang banyak. Tuh, itu kan. Jadi eh, siapa yang kasih rezeki, Allah dekati Allah. Dalam pengertian yang luas. Mana dalam Islam itu mendekati Allah itu termasuk jualan itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya orang yang jualan itu dipuji oleh Allah. Apa katanya? Rijalun la tulhihim tijaratun. Mereka adalah kaum lelaki yang jual beli mereka tidak melalaikan mereka an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Jualan jalan, zikir jalan. Wala bay'un, tidak pula transaksi jual beli itu melalaikan mereka an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Wa iqamis sholat, dan menegakkan sholat. Zikir jalan, sholat tidak. Sibuk dengan jualan, tapi zikir jalan, sholat berjamaah jalan. Tuh. Yakhafuna rabbahum, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Ya, hatinya selalu khawatir akan masa di mana mata terbelalak ketakutan karena kejadian yang dihadapinya. Ya, itu tuh. Ya, jadi pengen anaknya soleh, dianya sendiri berandalan. Ya, dianya sendiri jahat. Pengen dapat suami, dapat imam yang baik, dianya sendiri susah dinasehati. Tuh. Yang dekat dengan Allah, ya, yang dekat dengan Allah, doakan suaminya yang tidak baik. Begitu, jangan ini ya, pengennya yang enak-enak sementara dia sendiri banyak maksiat, keluar orang kemana-mana, di rumah habis sholat ngerokok, perempuan. Ya, suaminya sholat subuh tidak, sholat zuhur lewat, sedih dia. Mendingan dia ya ada sholat meskipun buka aurat, tapi yang ini nih suaminya. Ya, tuh. Jadi pengen rezekinya jembar banyak, tapi maksiat terus gitu. Ya,
Begitu komentar sebentar. Ya. Nah, sekarang terhadap diri saya gini Pak Ustadz ya, saya punya anak-anak ya. Tentunya itu ya tadi karena saya ayo sholat mungkin ya masih ntar-ntar. Kadang-kadang mungkin juga atau kurang apa ya sopan terhadap orang tua katakan ya. Nah, rencananya saya tuh punya niat mau ngasih sesuatu terhadap anak karena mungkin saya nggak suka dengan atau yang diajak sholat mungkin kurang kurang iya atau gimana. Akhirnya saya menahan yang tadi yang mau saya kasih jadinya nggak saya kasih karena nggak mau nurutin kemauan Ya, saya gitu boleh, Pak Ustaz. Itu bener nggak boleh, itu Ustaz? boleh, 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 boleh supaya dia mengerti ya bahwa ada hukuman dari orang tuanya. Iya gitu Pak Ustaz. Harus, justru harus supaya paham. Saya kadang-kadang sedih juga. Saya udah ngasih contoh ya bangun malam, tiap hari ke masjid. Ayo, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Padahal rumahnya juga dekat. Ayo masih belum bisa, belum mau gitu. Saya tuh kadang-kadang di situ. Saya tuh agak-agak sedih aja gitu Ustaz. Iya, Tapi terus saja alhamdulillahnya didoakan. sih masih mau karena masih kecil ya saya ajak yuk itu. Tapi justru yang bapaknya ini loh masih sholat sih di rumah. Tapi ayolah ke masjid orang orang laki-laki tuh harus sholatnya harus wajib di masjid gitu tapi Iya, masih belum iya. belum bisa gitu untuk sholat subuh kadang-kadang sekali-sekali ya mau tapi ya masih banyak nggak mau Wah, itu itu Pak Ustadz. bahaya. Memang harus dari kecil ya. Iya Saya di memang rumah, benar Ustadz. laki-laki ke masjid. Laki-laki di masjid, tidak di rumah. Iya Itu memang memang. harus dari kecil Pak Ustadz itu telat sih saya basicnya itu memang harus dari kecil. Iya, terus pergaulan juga ya. Iya Pergaulan juga. tapi alhamdulillah pergaulan di sini lingkungannya lingkungan bagus semua sih hanya itu aja bersyukurnya itu aja jadi ada Ya, maksudnya kalau plus minusnya pergaulannya itu dengan orang-orang yang rajin sholat, ya yang sebaya dia, dia akan rajin. Saya lempar si Fakih itu ke pesantren di Subang itu untuk ngafal Quran. Dari tidak rajin sholat berjamaah, rajin sholat berjamaah. Ya, rajin. Dari tidak rajin ngafal Quran, rajin ngafal Quran. Jadi lingkungan itu mempengaruhi sekali. ya Ya, soalnya dulu waktu ini waktu sekolah mau di sekolah di pesantren ada nolak-nolak nggak mau di situ jadi agak ada kesalahan saya kekecewaan saya telat terus juga saja didoakan, terus saja didoakan. Pasti didengar oleh Allah. dia saya selalu minta atau akan diberikan hidayah pada keluarga saya anak-anak cucu saya itu selanjutnya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali ke perbedaan antara dua surat tersebut. Ternyata memang mufrad dan jamak itu bukan sekedar banyak dan sedikit. Ternyata ditujukan bagi orang yang sudah tahu mengenai Allah itu mufrad. Tapi yang belum tahu ya harus jamak gitu, harus diulang ya. Kalau kalau kita menerjemah itu, oh ya ini tunggal ini jamak hanya begitu saja secara secara jumlah ya. Ternyata ini ada maknanya. Iya, Seperti kalau kita baca di surah Nuh itu Pak Ustadz, itu di iya, ayat 11 dia memakai asama asama. Jadi dia eh, mufrad.
Nah, apakah kaumnya Nabi Nuh ini sudah dianggap mengetahui tentang Allah? Iya, Karena iya, sudah diberikan dakwah-dakwah sebelumnya, baik itu secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Jadi dianggap udah tahu, cuman memang belum mentaati begitu ya Pak Ustadz. Ini kalau saya hmm, baca ini, oh iya benar juga. Artinya di ayat lain itu berarti kalau kita baca kalau asama itu ya berarti kepada kaum atau orang-orang yang sebetulnya sudah tahu karena udah dikasih dakwah berkali-kali gitu iya, Pak. Dari iya yang benar. sebelumnya juga kok aku sudah memberikan eh, dakwah baik terang-terangan Hmm, maupun secara diam-diam gitu. Nah, iya, diakhiri dengan mintalah niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hanya mufrad saja gitu ya Pak Ustadz. iya, iya benar. Tapi kalau memang hujan kan memang dari langit pertama ya Bu. Dan itu yang jelas terlihat oleh orang-orang musyrik tuh. Karena mereka tahu Allah, Iya, mereka sebetulnya tahu ya, luar tahu Allah. biasa. Dan masih sederhana sekali. Jadi diajak bicaranya dengan yang mereka ketahui. Ya, Allah mereka tahu. Kalau hujan dari langit pertama mereka akan tahu. Tidak dibawa ke langit-langit begitu, enggak. Yang ini saja yang mereka ketahui untuk mengembalikan keyakinan mereka, tauhid mereka yang benar. Tapi yang kalau ini orang nggak tahu Allah sama sekali, sekalian dikasih tahu bahwa Allah itu agung. Langit itu bukan langit pertama saja. Sampai langit ketujuh, itu rizki yang kalian peroleh itu sudah diputuskan oleh Allah. Dari atas, ya, dari langit pertama, kedua, sampai terakhir. Kalian nikmati itu. Ya, untuk memperlihatkan sekaligus ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mereka kenal. Iya, Gitu ya, Bu. iya, Persis begitu. iya. Dari satu surat ini ada asama dengan asamawat. Itu di Ya. ayat 15-nya ini dijelaskan tentang langit-langit. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis? Ya, Nah, ini ya, sudah memakai jamaknya Pak Ustadz ya. ya, Ini karena tentang kan penciptaan kan. penciptaan. Ya, Ya, ini dari satu surat aja sudah ada 2 macam tadi perbedaan yang tadi 2 surat kan Pak Ustadz. Ini ya, sudah ada dua dua model dua pola. ya, 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 jadi karena yang ayat ayat 11 itu kan berbicara tentang air hujan. ya, Ya tidak dari samawat lah, dari langit pertama lah. ya, Ya. ya. Yang kedua berbicara tentang penciptaan langit, Ciptaan bahwa lah. itu ada 7, pasti jamak dong. Iya, iya, Ya, ya. ya. Jadi Disiplin sekali. ya. Terima kasih Pak Ustadz. Syukron. Sama-sama, Afwan. Bu Nini cukup dulu. Ya, Ustaz. Ngajar ya, jam pertama. Ya, Hmm. Baik, Ustaz. Terima kasih banyak atas pelajaran Afwan kasiran. wa iyak. Bapak Ibu, kita lanjut pekan depan ya. Insya Allah semua bisa hadir kembali dan sehat walafiat. Dan kita sudahkan talim subuh ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh Syukran iya Pak Ustaz, Ustaz. Ini ada yang minta didoakan ini pamannya Ibu Misye. Oh iya, dulu Pak, saya baru baca malam tuh baca mau jawab keburu keburu siap-siap untuk sholat malam saya. Iya Iya, ini. siapa namanya ya? Lupa saya. Namanya Solihin Gautama Purwanegara. Sama. Iya, Nah, Solihin Gautama. Hmm. Tarsin masuk Covid. GP sakit ya. apa ya?
Sakit apa itu? Sudah lubang waktu zamannya Belum Pak. tahu, mungkin sudah ini kali ya, sudah sepuh. Solihin Gautama, Purwanegara. Purwanegara. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karibina wa mufrina wa lana Muhammad. Amin. سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد Amin. لله رب العالمين حمدا Amin. يوافي نعمه ويكافي مزيده يا Amin. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا رب Amin. السماوات والأرض ويا رب آدم ويا رب موسى ويا رب Amin. عيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اشفي مرضى عندك الفقير الصالحين قوتاما Purwanegara. ونجارة اشفيه أنت الشافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء Amin. إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وصلى الله Amin. على خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukran Ustaz. Syukran Pak Ustaz, Bu Nini. Apa? Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami